Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di pembelajaran kita hari ini. Walaupun masih jarak jauh, masih dalam layar seperti ini ya. Semoga soleh-soleha tetap semangat ya. Ini semua demi keamanan dan kesehatan soleh-soleha semua ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya nih soleh-soleha. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat. Oke. Nah, soleh-soleha, hari ini kita masih ada di tema 1 ya, masih di subtema 1. Dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Kalau yang kemarin kan pembelajaran pertama ya, bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran kedua hari ini, kita akan fokus di PPKN dan matematika. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, soleh-soleha mengidentifikasi hubungan antara simbol dan lambang sila Pancasila. Lalu, soleh-soleha mampu menjelaskan dan menuliskan makna bilangan caca. Nah, sekarang kita akan ngitung-ngitung nih soleh-soleha. Kira-kira ngitungnya akan sama seperti sebelumnya atau bertambah ya? Pasti bertambah dong, kan soleh-soleha udah kelas 2, ya enggak? Nah, kalau begitu kita langsung mulai saja ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soleh-soleha, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, coba kita ingat-ingat dulu nih ungkapan yang kita bahas kemarin ya. Ada buah hati, ada rendah hati, ada kepala keluarga, ada tinggi hati dan banting tulang. Soleh-soleha sudah mengerjakan kuisnya kan? Keren. Nah, kita ulang lagi ya untuk arti-arti dari ungkapan-ungkapan di atas. Yang pertama, buah hati itu apa? Anak, betul, 100. Kalau banting tulang, kerja keras, betul ya, bukan tulang yang dibanting-banting ya, bukan, tapi kerja keras. Tinggi hati, sombong. Oke, tinggi hati itu sombong ya. Kalau yang rendah hati apa? Tidak sombong. Nah, kalau kepala keluarga, pemimpin keluarga. Nah, ini ya yang soleh-soleha dapatkan kemarin, yang sudah soleh-soleha kerjakan juga di kuis ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mulai dengan tebak-tebakan. Berapa angka setelah bilangan di bawah ini? Di sini ada angka 99. Setelah 99 berapa ya? Ada yang tahu? Tiktok, tiktok. Wah, ada yang jawab betul tuh. 100. Betul ya. Nah, 100 ini terdiri dari angka 1, 0, dan 0 ya. 100. Dibaca 100. Begini ini kotak-kotaknya apa? Ini kotak-kotak berjumlah 100. Mau dihitung? Aduh, takut kelamaan ya. Kita skip aja deh. Pokoknya ini adalah bentuk ya dari bilangan 100 dan ini nama bilangannya 100. Oke? Nah, sekarang soleh-soleha ternyata di kelas 2 ini kita awali dengan berhitung bilangan cacak dimulai dari 100. Waktu kelas 1 sebelumnya kita hanya sampai puluhan ya soleh-soleha ya. Wah, sekarang kita sudah masuk ke ratusan nih. Semakin menantang. Yuk kita berhitung. 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 155. Kok 155 ya? Ini maksudnya 145 mungkin ya soleh-soleha, mohon maaf. Jadi tidak berurutan. Lanjut, tidak apa-apa ya, kesalahan sedikit ya. 146, 147, 148, 149, 150. Wah, bagaimana Bu Gina menghitungnya? Terlalu cepat? Wah, terlalu cepat Bu Gina. Nggak apa-apa ya. Nanti soleh-soleha bisa menghitung di rumah. Ya, bisa diulang-ulang ya. Jadi sebenarnya soleh-soleha untuk berhitung itu sebetulnya kalau kita perhatikan itu berulang ya. Nih, kita mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Hanya di sini di depannya ada kata 100 ya, karena ini bilangannya sudah ratusan ya. Pasti soleh-soleha bisa ya. Dan membacanya juga tadi ya. Begini kasih contoh yang ini nih. 137 begitu ya. Jadi insya Allah soleh-soleha sudah bisa ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mengenal nilai tempat. Nah, sekarang di sini ada beberapa ya, beberapa kubus. Nah, masih ingat ya bentuk kubus ya? Seperti kotak begini ya. Nah, kubus ini ternyata satu barisnya itu ada 10. Ya, kalau kita lihat ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baris dan masing-masing baris terdiri dari 10. Maka kalau kita gabungkan hasilnya adalah 100 ya. Kubus puluhan ya, ini yang berjumlah 10 ini. Jika berjumlah 10, lalu kita gabungkan, maka akan menjadi satu kubus ratusan ya, isinya 100. Gak percaya? Boleh dihitung ya. Silahkan nanti di rumah di-pause dulu videonya, lalu dihitung satu-satu. Kalau Bu Gina menghitung sekarang khawatir terlalu lama begitu ya soleh-soleha. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini adalah kubus-kubus yang yang sudah dipisah-pisah seperti ini ya, karena kita akan mengenal nilai tempat ya. Nah, lihat soleh-soleha, ini adalah kubus yang berjumlah 100 tadi ya. Kita tulis angkanya 100. Lalu di sini ada kubus puluhan ya. 10, 20, 30, 40, 50. Maka kita tulis di sini 50. Lalu di sini ada kubus satuan. 1, 2, 3. Kita tulis 3. Maka 100 ditambah 50 ditambah 3. Jadi 153. Dituliskan seperti ini angkanya ya. Angka 1, angka 5, angka 3. 153. Sehingga banyaknya kubus ada 153. 153 dibaca 153. Nah, ini nama bilangannya. Nah, bagaimana dengan nilai tempatnya? Tadi kita sudah melihat di sini ada angka 1, 5, dan 3 ya. Ternyata soleh-soleha, Bu Gina pakai pen dulu ya supaya lebih jelas. Oke. Nah, 1 itu nilainya adalah ratusan. 5 puluhan. 3 satuan. Nah, kalau kemarin di kelas 1 kita hanya mengenal puluhan dan satuan saja ya soleh-soleha ya. Hanya 2 angka. Sekarang ditambah jadi 3 angka ya. Dan yang paling depan itu kita sebut nilai tempatnya ratusan. Jadi 153 atau 153 itu adalah 1 ratusan, 5 puluhan, 3 satuan ya. Jadi bukan 100 ratusan, bukan.
tapi 100-an, 50-an, dan 3 satuan. Ya, oke, sampai sini paham soleh-soleha? Nanti kalau belum paham, boleh diulang lagi videonya atau ditanyakan langsung ke Bu Gina ya. Nah, sekarang coba kita latihan yuk. Kita mengenal nilai tempat seperti yang tadi. Tadi ini kubusnya berapa? Untuk kumpulan kubus bentuknya seperti ini 100. Kita tulis di sini ya, 100 ya. Nah, mohon maaf ini karena nulisnya di komputer ya, di laptop, di layar nih, jadi tulisannya agak-agak kurang rapih begitu ya. Oke, kita tulis di sini 100. Lalu bagaimana dengan kubus yang puluhan di sini? Ada 2. Berarti kita hitung 10, 20. Oke, 20 Bu Gina. Sip. Kita tulis di sini. Nah, untuk satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. Sudah terlihat nih soleh-soleha. 120 dan 6. 100 ditambah 20 ditambah 6 menjadi 126. Ayo kita tulis 126. Nah, seperti itu ya. Banyaknya kubus adalah 126. 126 kita tulis lagi di sini ya. Dibaca. Wah, kalau ini harus pakai teks nih, nggak bisa pakai pen. Oke, Bu Gina ini ya, Bu Gina kasih ini dulu sebentar ya. Oke, kita ini dulu, kita tadi mana. Nah, ini ya. Nah, 126 dibaca, ini karena harus pakai tulisan ya. Dibacanya bagaimana? Salah. 126. Nah, seperti itu ya, soleh-soleha ya. 100. Oh, ini R-nya kebanyakan. 126. Maaf. Bagaimana ini? Tunggu ya. Nah, 100 ini R-nya kebanyakan. Nah, seperti ini ya. 126 ya. Oke? Paham ya? Ini tadi contohnya. Nah, coba sekarang soleh-soleha silahkan ambil buku tulis berhitungnya ya. Silahkan. Nah, ya. Ini sudah kita kerjakan. Nah, sekarang soleh-soleha silahkan ambil buku tulis berhitung lalu. Nah, kita akan mengerjakan latihan. Ini ada di buku ya, karena bukunya belum sampai soleh-soleha. Jadi boleh kita lihat dulu gambar di layar ini ya. Oke, instruksinya adalah hitunglah jumlah kubus berikut dengan benar. Seperti yang tadi ya. Nah, untuk tugas ini dikerjakan di buku tulis ya. Soalnya tidak perlu digambar ya, jadi ini nggak harus digambar satu-satu, nanti takutnya terlalu banyak begitu ya. Langsung saja isinya. Nah, contohnya seperti ini ya. 100 ditambah 30 ditambah 7 misalnya, jadi 137. Banyak kubusnya 137, dibaca 137. Nah, begitu saja ya. Jadi langsung isinya saja soleh-soleha ya, jadi tidak perlu digambar. Oke, Bu, saya mau digambar. Oh, boleh ya, boleh. Tapi sepertinya ini kubusnya terlalu banyak. Tapi kalau mau digambar boleh. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kita hanya ininya saja. Jawabannya saja ya. Oke, soleh-soleha. Nah, kita masih ada satu lagi PPKN soleh-soleha. Jadi untuk ini kita tinggalkan dulu ya. Nanti soleh-soleha boleh kembali lagi ke sini, terus di pause videonya. Atau kalau misalnya Bu kurang jelas kalau di layar, boleh japri Bu Gina ya. Nanti Bu Gina akan kirim gambarnya untuk dikerjakan ya. Oke? Sekarang kita lanjut dulu ke PPKN ya. Soleh-soleha masih ada satu lagi soalnya PPKN ya. Ini silahkan kita tinggalkan dulu sebentar. Kita lanjut ke PPKN. Nah, soleh-soleha masih ingat dengan simbol dan bunyi sila Pancasila? Wah, pasti ya masih ingat sekali pasti soleh-soleha ya. Kita baca yuk sama-sama Pancasilanya ya. Pancasila
1. Ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan atau disimbolkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Ya, ini kita ketemu lagi nih dengan sila-sila Pancasila ya. Insya Allah soleh-solehah semakin hafal ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada materi ini ya, pada PPKN hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila dalam Pancasila. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar atau menyimak ya gambar-gambar ini yang menunjukkan pengalaman sila pertama. Ada yang tahu sila pertama teh apa tadi ya? Ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang ya. Nah, di sini gambar pertama adalah sholat berjamaah di rumah ya. Lalu yang kedua berdoa sebelum makan dan yang ketiga adalah mendoakan yang sakit. Soleh-soleha, ketiga kegiatan ini merupakan contoh dari pengalaman atau pengamalan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Kalau soleh-soleha sudah melaksanakan sholat berjamaah di rumah misalnya, lalu soleh-soleha selalu berdoa sebelum makan dan selalu mendoakan orang yang sakit, maka soleh-soleha sudah mengamalkan sila pertama tadi. Wah, Masya Allah ya, ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana dengan contoh yang lainnya? Bisa juga doa sebelum tidur, sholat sunnah juga bisa, ya, puasa juga bisa, membayar zakat itu juga bisa. Itu termasuk pengamalan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Oke? Nah, soleh-soleha, jadi hari ini materi kita hanya segitu dulu ya, soleh-soleha ya. Nah, tadi ada matematika dan juga ada PPKN ya. Nah, untuk tugas tadi hanya matematika ya, soleh-soleha ya. Ini Bu Gina kasih lihat dulu. Nah, ini ya tugas yang harus soleh-soleha kerjakan. Nanti jika kurang jelas boleh boleh ditanyakan Japri. Nah, untuk PPKN tidak ada tugas ya. Jadi hari ini kita hanya mengenal beberapa contoh dari pengalaman sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, untuk tugas matematikanya nanti difoto lalu dikirim via Google Classroom ya. Nanti Bu Gina akan siapkan tempat untuk mengupload fotonya begitu. Tapi kalau ada yang Bu jaringannya susah, Bu susah, nah silahkan dijapri Bu Ginanya ya. Oke? Nah, soleh-soleha, alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Kita sudah membahas 2 mata pelajaran ya. Tadi ada matematika dan ada PPKN ya. Semoga soleh-soleha senantiasa semangat ya. Harus semangat ya. Karena kalau kita rajin belajar ya. Ingat kemarin kalau kita berilmu lalu rendah hati, maka kita akan banyak teman dan akan disayang ya. Tentunya ilmu juga akan sangat bermanfaat buat soleh-soleha di kemudian hari ya. Jadi soleh-soleha tetap semangat ya. Oke, semangat pokoknya. Bu capek, Bu bosan, tenang ya, tenang. Kalau soleh-soleha berhasil menaklukkan rasa capek soleh-soleha, bisa menaklukkan rasa bosan soleh-soleha, pasti soleh-soleha semakin hebat dan keren ya. Bu Gina juga yakin semua orang akan memiliki rasa capeknya sendiri-sendiri ya. Termasuk juga mungkin soleh-soleha. Tapi kita harus berhasil menaklukkan itu. Kita harus menang melawan rasa malas. Kita harus menang melawan rasa bosan. Oke? Sip ya? Oke, kalau begitu selamat mengerjakan tugasnya ya. Tadi ada tugas matematikanya, silahkan. Kalau begitu Bu Gina mohon pamit dulu ya soleh-soleha ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saleh-saleha, tetap semangat, selalu sehat ya. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Mungkin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.